replace the memories with silhouettes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, saya sapa Pak Fauji, Sarjana Komputer Engineering. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Database Manajemen Sistem beserta kegunaan dan cara mengimplementasikannya. Perkenalkan, nama saya Indah Sari Sapsuha. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat iman. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat menyelesaikan tugas saya. Semua tak lain berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha membimbing, yang Maha menguatkan serta Maha memudahkan. Salawat serta salam kita haturkan kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan dinul Islam dari zaman kegelapan menuju zaman peradaban seperti sekarang ini. Begitupun dengan para sahabat dan keluarganya, semua tak lain beristiqomah di jalannya. Tujuan dalam pembuatan video saya ini adalah untuk pemenuhan tugas saya sebagai mahasiswa, khususnya untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelum masuk ke materi, perlu diketahui bahwa di era globalisasi saat ini, Sistem Informasi Manajemen merupakan bagian tak terpisahkan dalam suatu organisasi, yang dimana Sistem Informasi Manajemen ini menghasilkan suatu kepentingan atau hasil keluaran output dengan menggunakan masukan atau input dari berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan dalam suatu perusahaan. Atau dengan adanya suatu sistem informasi ini, maka suatu organisasi akan berusaha lebih kompetitif atau berjalan sesuai dengan prosedur yang dapat menambahkan nilai serta mengubah dan mendistribusikan informasi dengan tujuan meningkatkan pengambilan keputusan. Di sini ada poin-poin penting yang akan dijelaskan dalam materi saya, yaitu pertama, database manajemen sistem, yang kedua, kegunaan database, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara mengimplementasikan database itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu database manajemen sistem. Mungkin teman-teman bisa lihat di samping layar saya ada contoh atau gambar terkait dengan database manajemen sistem, di mana terdiri dari beberapa poin, yaitu mungkin teman-teman bisa lihat di PowerPoint saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan database manajemen sistem itu sendiri. Baik, sebelum masuk ke materi lebih lanjut, kita harus kenali dulu apa sih yang dimaksud dengan data. Jadi, pada dasarnya data adalah sekumpulan informasi dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Sistem manajemen basis data atau database manajemen sistem merupakan sistem perangkat lunak yang dapat memungkinkan para pemakai dapat memelihara, mengontrol, serta mengakses data dengan cara praktis dan efisien. Database manajemen sistem ini dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakai yang dapat memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. Database manajemen sistem pada umumnya menyediakan fasilitas atau fitur-fitur
yang dapat memungkinkan data diakses dengan mudah dan cepat. Di sini ada beberapa fitur yang secara umum tersedia dalam database management system itu sendiri. Pertama, keamanan, kedua, independensi, ketiga, data sharing, yang keempat, integritas, dan yang terakhir yaitu pemulihan. Poin pertama yaitu keamanan. Di dalam database management system dapat menyediakan sistem pengamanan data sehingga tidak mudah diakses oleh orang lain yang tidak dapat memiliki kepentingan atas hak tersebut. Poin kedua yaitu independensi, di mana database management system dapat menjamin independensi antara data dan program, di mana data tidak bergantung pada program yang akan mengakseskannya. Secara struktural, datanya dirancang berdasarkan kebutuhan informasi, bukan berdasarkan struktur program. Sebaliknya, program juga tidak bergantung pada data, sehingga struktur data diubah, program tidak perlu diubah. Selanjutnya yaitu konkurensi atau data sharing. Data dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna karena manajemen data dilaksanakan oleh database management system itu sendiri. Poin selanjutnya yaitu integritas, di mana database management system ini dapat mengelola file-file data serta relasinya dengan tujuan agar data dalam keadaan valid dan konsisten. Dan yang terakhir yaitu pemulihan, di mana di dalam database management system dapat menyediakan fasilitas untuk memulihkan kembali file-file data dalam keadaan semula sebelum terjadi kesalahan atau error, baik kesalahan perangkat keras maupun kegagalan perangkat lunak. Berikutnya yaitu basis data atau database, merupakan sekumpulan data organisasi untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data sehingga mengendalikan redundansi data. Kata redundansi, arti dari redundansi ini merupakan penyimpanan data yang sama secara berulang dalam beberapa file sehingga data yang sama disimpan di dalam lebih dari satu lokasi. Contoh database perusahaan pertama yaitu relation database. Mungkin teman-teman bisa melihat contoh dari relation database itu sendiri. Mungkin teman-teman bisa lihat. Yang kedua yaitu NoSQL database beserta contohnya yaitu Apex dan lain-lain. Selanjutnya database system atau sistem basis data. Menurut salah satu para tokoh, Dr. Randu Sopsiansa Jayaputra MSIS pada tahun 2010, beliau mengungkapkan bahwa sistem basis data adalah suatu informasi yang dapat mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan dapat membuat tersedia untuk beberapa aplikasi yang bermacam-macam di dalam suatu instansi. Artinya, sistem basis data merupakan suatu informasi yang dapat menyatukan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lain di dalam suatu lembaga yang bergerak di dalam suatu bidang yang dapat memberikan suatu layanan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu kegunaan database. Kegunaan atau fungsi dari database yaitu dapat mengelompokkan data dari informasi, memudahkan identifikasi data, serta menghindari data ganda yang tersimpan, serta memudahkan akses di dalam pembaruan atau penghapusan data. Basis data biasanya banyak digunakan sebagai penyimpanan data penjualan, data kepegawaian, data akuntansi, data asuransi, data pendidikan, data penggunaan, data telekomunikasi, data industri manufaktur, dan bahkan hingga dokumen-dokumen arsip negara. Itu merupakan salah satu fungsi atau kegunaan dari database. Cara mengimplementasikan database. Arti kata dari implementasi berdasarkan KBBI yaitu pelaksanaan atau penerapan. Jadi, database ialah tempat di mana kumpulan data ditampung secara terorganisir sehingga dapat diakses dan dapat dikelola dengan mudah. Jadi, implementasi basis data merupakan suatu tahapan
atau pelaksanaan dalam proses perancangan basis data. Jadi pada tahap ini, implementasikan merupakan hasil permodelan logikal dan fiskal, di mana bahasa perintah yang digunakan baik untuk definisi data atau penyimpanan data disesuaikan dengan database manajemen sistem yang akan dipilih. Oke, baik, mungkin itulah sharing-sharing atau paparan dari saya terkait dengan tugas apa yang dimaksud dengan database manajemen sistem beserta kegunaan dan cara mengimplementasikannya. Mudah-mudahan dengan video ini dapat bermanfaat serta membantu atau menambahkan wawasan pengetahuan teman-teman sekalian. Saya tutup akhir dari video ini. Jika uang telah menjadi tuan, maka idealisme akan terjual. Yang ada hanyalah perlawanan. Zikir fikir amal saleh wa huwa muafiq illa aqwa mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nonton ke video selanjutnya.